Jadi siang ini kita 2 sesi ya. Sesi yang pertama ini saya masih rekaman masih menggunakan yang Zoom free 40 menit. Saya rasa ini cukup untuk upload di YouTube dan tidak terlalu panjang waktunya. Nah, yang pertama adalah sumber daya manusia dulu ya. Saya share screen-nya. Oke. Di manajemen proyek, ya, kuliah manajemen proyek, ada satu bahasan tentang manajemen sumber daya manusia, ya, karena di proyek ini orang dari sistem informasi itu tidak bisa bekerja secara mandiri atau sendiri gitu ya, tetapi kita akan bekerja dalam satu tim. Ya, di situ ada manajer timnya, ada sistem analisnya, ada orang desainernya, ada orang hardware-nya, jaringannya, dan lain-lain. Gitu. Sehingga bahasan tentang manajemen sumber daya manusia ini sangat perlu untuk kita pelajari. Ya, tidak hanya dalam satu chapter, tetapi dalam satu kuliah, gitu ya. Baik, nah, bagi seorang team manager, ya, seorang team manager, atau kita sebagai orang praktisi IT, kita sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia sistem informasi, maka mempelajari manajemen sumber daya manusia, orientasinya adalah bahwa manajemen sumber manusia ini satu konsep manajemen yang memang harus diketahui dan dipahami, ya, yang sifatnya universal, ya, sifatnya universal. Nih. Tidak cuma sekedar di sistem informasi, tapi di manajemen, di industri, dimanapun itu, bahwa manajemen sumber daya manusia ini harus bisa kita pahami, gitu ya. Nah, kerangkanya sistematis, ya, kerangka sistematis. Jadi penerapannya ini untuk kegiatan organisasi. Nah, kalian yang berinteraksi aktif di himpunan pasti sangat memerlukan bagaimana si sumber daya manusia ini bisa sangat berpotensi gitu ya, berguna. Sebentar saya mute-kan oke, ada yang aktif mic-nya siapa? Oke, Wildan, di-mute-kan dulu ya. Nah, untuk seorang pimpinan, apalagi di tingkat manajemen, ini harus dibekali pengetahuan dasar manajemen. Ya, itu sangat harus. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, agak repot bagaimana dia bisa memanage orang gitu ya. Nah, pilihannya apakah si pimpinan ini dia sebagai bos atau sebagai leader gitu ya. Kalau bos cuma bisa menyuruh-nyuruh, tapi leader dia bisa mengangkat seseorang, mengeluarkan kompetensi terbaiknya gitu. Bisa sama-sama dan dia bisa maju ya gitu.
Nah, jadi dia harus punya pengetahuan dasar manajemen, ya. Bagaimana menghadapi situasi dan ya mengeluarkan fungsi manajerialnya secara efektif dan efisien. Gitu. Itu yang harus dibekali oleh seorang pimpinan. Nah, kalau levelnya kita turunkan lagi ke level himpunan, maka ketua himpunan harus bisa seperti ini, ya, manajemen ya dasar manajemen untuk bisa mengetahui kondisi-kondisinya. Si A, si B, C, gitu ya. Si A bisa apa, si B bisa apa, dia efektifnya bagaimana, kompetensinya apa, nah itu harus benar-benar diketahui. Ya. Oke, nah mengenai tadi pemahaman efektif dan efisien, nih efisien bahwa kondisi atau keadaan ini pekerjaan dilakukan dengan biaya atau sumber daya dan waktu yang terbatas, tetapi hasilnya luar biasa, itu efisien. Ya, prinsip ekonomi kadang dengan modal yang kecil dia bisa menghasilkan satu laba yang besar. Ya, nah ini efisien bahwa biaya, sumber daya dan waktu yang terbatas, tetapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Kemudian efektif. Ini efektif juga satu kondisi atau keadaan di mana dalam memilih tujuan ya yang hendak dicapainya dengan sarana dan perlengkapan yang digunakan yang ada ya, disertai kemampuan yang tepat sehingga hasilnya memuaskan. Itu efektif. Ya. Jadi dengan yang ada kemampuan yang dimiliki tetapi menghasilkan satu hasil yang sangat memuaskan. Ya, menjadi efektif. Nah, kalian di dalam satu angkatan 2019 tentu kalian sudah saling mengenal si A si B-nya. Nah, apabila dalam satu kelompok kita sudah bisa mengenal si A harus ngerjain apa, si B harus ngerjain apa ya. Di himpunan juga sama, di organisasi si A si B harus mengerjain apa. Nah, kalian harus bisa mengolah itu dengan kemampuan yang ada. Gitu ya. Dengan sarana yang ada tentunya. Supaya hasilnya memuaskan, gitu ya. Oke. Balik lagi ke konsep manajemen, bahwa manajemen ini ada satu proses sistem, ya, suatu proses sistem kegiatan, aktivitas, ya, dalam rangka untuk mencapai tujuannya secara berdaya guna, ya, dan berhasil guna dengan memanfaatkan dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia dengan tepat, gitu ya, manage, mengolah, ya, ini mengelola sekian kegiatan gitu ya, proses kegiatan sistem untuk capai tujuannya, ya, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia secara tepat, ya. Nah, kita lihat lagi konsep manajemennya, bahwa di sini ada manajemen, kemudian ada kegiatan, di bawahnya ada sumber daya, ya, kegiatan dan sumber daya. Kemudian untuk yang kegiatan di sini ada perencanaan, pengorganisasian, ada pengarahan, pengawasan gitu ya. Di sini sudah dalam kegiatan ini. Jadi dari mulai planning, organize, ya, controlling, ini di sini. Nah, di sumber daya ada manusianya, ada sarana dan prasarana, ada waktu. Ya, termasuk juga di sini biaya ya. Biaya. Kemudian untuk mencapai satu tujuan di sini. Oke, konsep manajemen. Oke. Nah, apabila manajemen kita lihat berdasarkan sistem, bahwa sistem ini seperangkat komponen atau unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ya.
Jadi seperangkat komponen, unsur-unsur atau elemen-elemen atau ya bagian yang saling berinteraksi gitu ya untuk mencapai tujuan. Nah, kalian yang sudah kuliah sistem informasi manajemen sudah sangat paham terkait definisi dari sistemnya. Contohnya seperti apa? Ya, misalkan sepeda motor, komputer, ya, mobil, di dalamnya adalah terdiri dari sekian banyak komponen-komponen, ya, yang mana semuanya saling berinteraksi untuk bisa jalan, gitu ya. Kendaraan begitu, ya. Organisasi juga begitu. Kemudian di sini kita contohkan kalau ada hotel, ya, hotel kita ibaratkan sistem, maka komponen-komponennya ada ruangannya, sound systemnya, gitu ya, orang-orangnya, dan lain sebagainya. Ya, itu ada manajemen dilihat dalam sistem. Kemudian manajemen ilmiah dan seni. Ya, ilmu manajemen ini suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis, ya, dikumpulkan dan diterima kebenarannya. Ya, sehingga ini bisa dibuktikan dengan metode ilmiah yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian menurut Poet, bahwa manajemen bisa diartikan sebuah seni, ya. Hal ini disebabkan karena adanya emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan dalam menjalin hubungan antara manusia, yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sulit untuk dipelajari. Ya, ini menurut Polet, ya, sebuah seni. Nah, memang ini adanya interaksi antara manusia, gitu ya, di mana di sini ada emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan, dan menjalin hubungan antar manusia. Nah, kan tetapi manajemen juga tidak semata-mata merupakan bakat seseorang dan sulit untuk dipelajari, tetapi bisa kita pelajari dengan tekun, ya, karena kita tahu bahwa manusia itu diciptakan punya kemampuan yang sama, hanya sisi mana yang seringkali diasah itu yang paling tajam, gitu ya. Seseorang yang tidak berbakat dalam hal sepak bola, tapi kalau terus-terusan dilatih, diasah, maka dia akan punya kemampuan itu, gitu ya. Jadi manajemen semua orang juga sama, ya. Misalkan di dalam keluarga, kalian kalau sudah dewasa berkeluarga, yang asalnya tidak terpikirkan bagaimana memanage keluarga, kalian akan punya itu ya, karena apa? Ada apa namanya? Ada pendidikan, ada latar belakang lingkungan yang mempengaruhinya. Jadi bisa dipelajari dan bisa diasah, gitu ya. Oke, balik lagi ke pengertian dari manajemen sumber daya manusia, ya. Nah, sehingga bisa diartikan bahwa manajemen sumber daya manusia ini merupakan satu ilmu, ya, atau seni yang mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia secara efisien dan efektif, ya, sehingga tercapai tujuan bersama baik perusahaan, karyawan maupun masyarakatnya. Ya, mungkin itu. Nah, untuk definisi bisa dicari referensi-referensi lain, definisinya seperti apa. Kan tetapi di sini pada prinsipnya adalah
mengatur hubungan dan peranan manusia, gitu ya, sebagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam organisasi, pribadi maupun dalam lingkungan. Ya, ada prinsipnya itu. Oke. Kemudian kita lihat 4 tujuan utama dari sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah tujuan organisasional, kemudian fungsional, sosial, dan personal. Nah, tujuan organisasional berarti efektif dan efisiennya ini dari sudut pandang organisasi, ya, melalui sumber daya manusianya. Gitu. Ini organisasi dilihatnya. Kemudian secara fungsi, tujuan fungsional bahwa memastikan sumber daya manusia ini melakukan aktivitasnya, ya, sesuai jobnya, sesuai fungsinya, berarti kan. Nah, kalau kalian di organisasi, si A, si B, ya dipastikan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan job deskripsinya. Itu efektif. Kemudian, untuk tujuan sosial, ini merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ya, yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Karena produk yang dihasilkan harus ada dampak bagi masyarakat. Gitu. Itu tujuan sosial. Nah, kalau tidak misalkan kalau manajemen sumber daya manusianya ini tidak bagus, maka dikhawatirkan bahwa kebijakan atau produk yang dihasilkan ini justru memberikan dampak negatif, gitu, ya. Atau malah SDM-nya tidak di-manage, gitu ya, tidak di-manage menjadi bukan saja tidak menghasilkan produk yang bermanfaat, tapi justru tidak menghasilkan produknya itu sendiri. Gitu. Jadi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Ya, kayak itu. Nah, kemudian tujuan personal, dia memotivasi dan memelihara kelangsungan perkembangan karir, ya, baik secara organisasi dan dampaknya pada kehidupan organisasi. Nah, kalian harus bisa memanage diri kalian sendiri, istilahnya meningkatkan kompetensinya sehingga kalian bisa bermanfaat untuk organisasi kalian, ya, bermanfaat untuk diri kalian sendiri, untuk karirnya, ya, untuk kompetensinya. Nah, untuk karir mengarah ke situ, maka yang perlu dipersiapkan apa? Kalian harus upgrade kompetensinya, gitu ya. Saya misalkan secara pribadi, saya akan share kegiatan-kegiatan yang semacam seminar, webinar yang memang menunjang kompetensi, saya akan share. Kalian yang memutuskan apakah ikut atau tidak. Ya, setidaknya itu akan memberikan dampak, penambahan pengetahuan dan peningkatan kompetensi kalian. Ya, di bidang sistem informasi. Ya, karena di dunia IT ini bisa per detik berubah, mana ada kemajuan, maka kompetensi kita harus di-upgrade. Oke, gitu ya. Sehingga kalian secara personal ada perkembangan, ya. Oke, 4 tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia, ya. Ada organisasional, fungsional, sosial, dan personal. Oke, ada pertanyaan dulu kira-kira? Silakan. Ada yang kurang jelas? Tidak ada? Kita lanjutkan. Oke, yang berikutnya fungsi manajemen, ya, adanya planning, ya, adanya pengorganisasian atau organizing, ada pengaturan, ya, staffing, kemudian itu salah nulis ya, STAFF, terus fungsi penggerakan dan pengarahan, ya, attitude dan direction.
kemudian fungsi pengendalian, controlling. Ya. Jadi ada sekian banyak fungsi dari manajemen. Dia bisa melakukan perencanaan, planning, ya, organizing, staffing, terus advertising dan directing, kemudian controlling. Ya, ini menurut dari sumber FOX. Oke. Kemudian kita lihat fungsi operasional dari manajemen sumber daya manusia. Nah, fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia ini merupakan dasar dalam pelaksanaan, ya, dalam pelaksanaan proses memanage yang efisien dan efektif, ya, dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, ada 5 fungsi operasional, yaitu pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Ya, gitu. Jadi pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Oke, kemudian kita lihat satu persatu untuk pengadaan. Ya, fungsi pengadaan dari manajemen sumber daya manusia. Nah, pengadaan ini ada proses penarikan, rekrutmen, seleksi, ya, penempatan, orientasi, ya, training, dan yang lainnya. Ya, pasti sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya, sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Sehingga kita berharap right man in the right place, gitu ya. Kita menempatkan seseorang ini pada tempatnya. Si A karena kompetensinya ini, maka ditempatkan di satu sisi itu. Ya, si B kompetensinya di marketing, maka dia harus ditempatkan di posisi marketing. Ya, tidak terbalik, gitu ya. Nah, itu pengadaan, ya. Kemudian pengembangan. Nah, pengembangan ini proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, moral, attitude, pendidikan, pelatihan, ya, yang harus sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi harap kalian tidak cepat puas dengan apa yang kalian miliki sekarang. Gitu. Ya, kedepannya bahwa ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi ini akan sangat berkembang, bisa per detik, gitu ya, sama di internet. Kalian coba cari, ya, karena itu akan meningkatkan kompetensi kalian, baik teknis maupun non teknis, gitu ya. Begitu banyak pendidikan dan pelatihan yang di luar kampus yang bisa kalian ikuti. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Ya, kalian coba lakukan itu. Oke. Kalau dulu ada sistem CBSA, ya, cara belajar siswa aktif. Nah, sekarang dengan kondisi daring seperti ini, ya, cobalah itu diaktifkan, cara belajar mahasiswa aktif. Ya, kalau di kelas atau kuliah 1 jam, 2 jam tidak akan cukup untuk mentransfer kompetensi, mentransfer ilmu, mentransfer pengetahuan, tapi kalian harus bisa mencari di luar, ya, bisa melalui internet, bisa melalui media sosial, ya, atau yang lainnya. Oke, tingkatkan terus kompetensinya. Itu fungsi pengembangannya. Berarti kalian sudah memanage diri kalian sendiri. Oke, kemudian ada fungsi kompensasi. Nah, pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung bisa berbentuk uang, barang, ya, sebagai balas jasa. Ya. Nah, ini tentunya apabila kalian tadi sudah meningkat kompetensinya, maka kompensasi pun akan meningkat. Gitu. Nah, kalian pernah saya terangkan bahwa di BNPT
di situ tertera apa namanya pekerjaan-pekerjaan ya dengan kompetensinya apa, kalian coba itu sehingga kompensasinya meningkat, gitu ya. Oke. Kemudian fungsi pengintegrasian. Nah, ini mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan sehingga adanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Oke. Ya, pengintegrasian ini penting namun sulit ya, karena ini kita harus bekerja dalam tim ya, yang berarti apresiasi, aspirasi yang ya sekian banyak kepala di manusia ini disatukan ya untuk mencapai tujuan bersama. Ini agak sulit ya. Belum tentu dalam tim pun sesuai dengan yang diinginkan. Seringkali malah bertolak belakang ya. Oke, kemudian fungsi pemeliharaan. Nah, fungsi pemeliharaan kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, ya, loyalitas, ya, sehingga ada terjalin satu hubungan jangka panjang. Misalkan di sini program K3, ya, keselamatan, kesehatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu fungsi pemeliharaan. Ya. Jadi kalau kalian berada di dalam manajemen, ya ingat fungsi pemeliharaannya. Ya, kalau si sumber daya manusia kalian tidak dipelihara, ya bisa loncat ke sana kemari, gitu ya. Orang marketing misalkan atau sales nih, biasanya loncat-loncat ya. Bulan ini dia kontrak di sini, bulan depan kontrak di mana. Nah, biasanya gitu, mengikuti pekerjaan, mengikuti apa namanya kinerjanya dia, mengikuti di mana tempat basah ya dia loncat-loncat. Ya, kalau tidak ada fungsi pemeliharaan. Jadi ingat itu fungsi pemeliharaan, loyalitas karyawan harus dijaga ya. Karena merekrut yang baru itu lebih mahal dibanding kita memelihara karyawan yang ada. Oke, betul. Kemudian evolusi dari manajemen sumber daya manusia ini ada 4 tahap perkembangan penting, yaitu dari mulai tahap pemeliharaan, ya, personalianya, kemudian akuntabilitas publiknya, akuntabilitas organisasionalnya, kemudian tahap keterlibatan dari strategis. Ya. Nah, ini ada, kalau dulu kita nyebutnya ada bagian personalia, tapi sekarang sudah ke arah sumber daya manusia. Gitu ya. Nah, tahapan-tahapan ini kita lihat tahunnya di 60 ke arah pemeliharaan file personal. Masuk 70 ada akuntabilitas publik, 80-an ke organisasional, dan sekarang ke arah keterlibatan strategis. Jadi kalian akan menentukan strategi perusahaan ya, organisasi. Oke. Kemudian ini kita lihat ada pergeseran istilah SDM ya. Kalau dulu tadi kita lihat juga di tahap-tahap itu ada personalia, tapi sekarang kita menyebutnya dengan sumber daya manusia ya. Nah, kalau di ini kita sebut dengan human resource management. Ya, banyak perusahaan yang menggunakan istilah bahasa asing, bahasa Inggris yaitu human resource management. Ya, jadi personalia cenderungnya konotasinya kecil, ringan, ya. Nah, sehingga berubah menjadi manajemen sumber daya manusia. Gitu ya. Jadi di situ ada human resource, ya, sumber daya manusia, human resource. Ini satu manusia ini kita apa namanya sudah dianggap sebagai aset
modal yang paling berharga gitu ya. Nah, jadi di dalam IT ini tidak sekedar apa namanya teknologi, tapi manusia juga menjadi satu aset ya. Nah, bidang IT, bidang sistem informasi ini berjuang untuk menjadikan bahwa IT ini, tool ini tidak sekedar tool, tapi merupakan aset ya, modal, senjata untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Ya, tidak lagi hanya sebagai pendukung saja. Kalau dulu mesin tik, ya udah mesin tik begitu aja. Kalau dulu komputer cuma buat ngetik-ngetik doang gitu ya. Tapi sekarang bahwa komputer sudah dijadikan sebagai aset dan ujung tombak untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang memang modal dasarnya dari komputer, dunia IT. Gitu ya. Oke, ini lihat perbedaannya untuk personalia dan manajemen sumber daya manusia. Perbedaannya seperti ini, ya. Strategi bisnis, tanggung jawab, ini persamaannya, kemudian respek antar individu dan sinkron. Kemudian perbedaannya bahwa manajemen sumber daya manusia menekankan pada penyelarasan, strategi integrasi, kemudian ada filsafat manajemen bisnis, kemudian ada manajemen budaya pencapaian komponen komitmen, kemudian menekankan peran manajer sebagai lini pelaksana kebijakan SDM. Oke, kemudian ada persamaannya tetap melakukan seleksi, plus komunikasi. Perbedaannya bahwa manajemen sumber daya manusia ada pendekatan holistik tentang bisnisnya, ya. Dan ini sangat melebihi dengan apa yang kita ketahui dulu tentang personalia. Gitu. Oke, ini gagasan baru dari tentang istilah ada sumber daya, ya. Kemudian kita artikan sebagai satu objek yang pasif, ya. Tapi sumber daya manusia ini kita ingin mengedepankan, ya, bahwa manusianya. Jadi kita lihat ya, bahwa manusia punya hak yang aktif, bebas berkreasi, gitu ya. Tidak cuma sekadar objek yang aktif yang dimanfaatkan oleh pihak lain atau manajemen, ya. Sehingga ini sumber daya manusia, human resource management, dalamnya ada knowledge management, ada talent management, ada human partnership management, ada employee partnership management. Ya, dalamnya seperti ini. Oke, ini yang perlu kalian kerjakan. Nanti silakan di email ke saya. Emailnya mungkin kalian sudah tahu. Ya, kalian coba gali ide atau deskripsikan isu-isu yang terkait dengan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Ya, kita lihat. Jadi isu-isu apa saja sih yang terjadi, yang terbaru ya dari manajemen sumber daya manusia ini? Kalian bisa cari dari internet, dari perpustakaan, kemudian kita telusuri, ya, kumpulkan, telusuri, klasifikasikan, pilah-pilah lagi, ya, isu-isunya apa yang sekarang terjadi, ya, baik ke dalam manajemen proyek atau yang lainnya, kemudian susun analisis, ya, kemudian nanti dipresentasikan. Oke, kemudian luarannya kalian ketik, bikin satu makalah, silakan nanti di email, ya, nanti disajikan di dalam kelas online, ya. Oke. Nah, ketepatan isu yang dipilih ini untuk penilaiannya 50%, kemudian maknanya 20, kualitasnya 30. Ya, kalian coba cari, pelajari. Oke. Ini secara berkelompok, hitung saja jumlah kalian dalam
kelas ini ada berapa orang, kemudian bagi rata. Ya, dalam satu kelompok mungkin 3 orang. Coba ini pilih sendiri kelompoknya siapa aja anggotanya. Kemudian nanti ini tugasnya silakan kerjakan. Oke, nanti kita ketemu, kita